Bayangkan kamu sedang asyik beraktivitas, lalu tiba-tiba ulu hatimu terasa perih mendadak. Sensasi panas membakar langsung merambat naik ke atas hingga memenuhi rongga dadamu. Napasmu terasa sesak, kerongkongan mengganjal, dan muncul rasa mual yang sangat menyiksa. Seketika itu juga, kepanikan luar biasa langsung menguasai seluruh pikiran dan jiwamu. Banyak orang buru-buru mencari tempat tidur dan langsung merebahkan badan terlentang. Mereka berharap dengan berbaring diam, rasa sakit di perut akan berkurang. Padahal, posisi tidur setelah serangan maag adalah kesalahan fatal yang paling merusak. Rebahan justru akan membuat cairan asam mengalir semakin bebas menghancurkan dada. Di video ini, kita akan membongkar langkah pertolongan pertama saat asam lambung naik. Mari pelajari panduan taktis ini agar kamu siap menyelamatkan dirimu sendiri. Persoalan utama yang sering memperparah kondisi serangan GERD adalah hilangnya gaya gravitasi. Saat kamu memilih untuk berbaring terlentang sesaat setelah cairan lambung bergejolak naik. Posisi horizontal tubuh membuat batas antara kantung perut dan kerongkongan menjadi sejajar. Katup lambung yang sedang melemah tidak akan sanggup menahan beban cairan kimia pekat. Asam lambung yang memiliki sifat korosif tinggi akan meluap membanjiri saluran makanmu. Sensasi dada terbakar atau heartburn akan terasa berkali-kali lipat lebih hebat menyengat. Iritasi jaringan halus ini juga memicu penyempitan saraf napas yang membuatmu tersedak. Kamu mengira penyakitmu bertambah parah, padahal tindakan salahmu yang memicunya harian. Menghentikan kebiasaan langsung tiduran adalah kunci awal menghentikan kerusakan dalam sel. Kita harus segera mengubah refleks tubuh ke posisi yang jauh lebih aman secara anatomi. Selain posisi tubuh yang keliru, jebakan berikutnya ada pada pilihan minuman pertama kita. Banyak orang bergegas membuka kulkas dan meminum segelas air es atau susu dingin. Mereka berpikir suhu dingin yang segar bisa memadamkan rasa terbakar di dalam dada. Secara medis, susu memang bersifat basa dan bisa menetralkan asam selama beberapa menit awal. Namun, kandungan kalsium dan lemak jenuh di dalam susu adalah stimulan asam yang agresif. Lambung akan mendeteksi lemak tersebut dan langsung memproduksi asam cadangan lebih banyak. Setelah efek penawaran instan susu hilang, lambungmu akan mengalami lonjakan asam susulan. Perut akan terasa semakin melilit, begah penuh gas, dan mual muntah yang tak tertahankan. Kebiasaan menggunakan penawar yang salah justru akan memperpanjang drama kesakitanmu harian. Pahamilah zat apa yang benar-benar ramah bagi dinding lambung yang sedang meradang. Masalah pelik lainnya yang sering menyertai serangan lambung mendadak adalah lingkaran setan kecemasan. Rasa sesak di dada seringkali menipu otak hingga dikira terkena serangan jantung mematikan. Ketakutan ini memicu munculnya panic attack yang melepaskan hormon kortisol secara liar di darah. Hormon stres ini memerintahkan pembuluh darah di area pencernaan untuk menyempit drastis harian. Aliran darah kaya oksigen menuju lambung merosot, membuat otot perut bergerak kacau. Produksi asam justru akan dipompa keluar tanpa kendali di saat dinding pertahanan menipis. Gejala fisik yang kembung berpadu dengan mental yang cemas membuat kondisi menjadi makin kritis. Banyak orang berakhir di IGD rumah sakit bukan karena kerusakan fisik organ lambung mereka, melainkan karena ketidakmampuan mengendalikan badai kepanikan di dalam pikiran kepala sendiri. Kita harus tahu cara memutus rantai hubungan buruk antara stres dan asam lambung ini. Persoalan kelima adalah kebiasaan asal menelan sembarang jenis obat maag yang ada di laci. Banyak orang tidak tahu perbedaan fungsi antara antasida, H2 blocker, atau golongan PPI. Saat lambung sedang mulas hebat, mereka meminum obat yang membutuhkan waktu jam untuk bekerja. Akibatnya, rasa sakit tidak kunjung reda dan penderita menjadi semakin frustrasi cemas harian.
Beberapa obat juga memiliki efek samping memperlambat gerakan usus jika dosisnya keliru. Hal ini membuat makanan tertahan semakin lama di perut dan memicu gas pembusukan baru. Mengandalkan zat kimia komersial tanpa tahu cara kerja mekanisnya adalah tindakan spekulasi. Kita harus mengutamakan metode pertolongan fisik alami yang bisa bekerja instan dalam hitungan menit. Simpan obat-obatan kimia sebagai senjata terakhir setelah langkah dasar mandiri dilakukan. Mari kita pelajari runtutan pertolongan pertama yang diakui oleh dunia medis internasional. Langkah awal penyelesaian begitu serangan datang adalah segera ambil posisi duduk tegak sempurna. Sandarkan punggungmu pada dinding, bantal yang ditumpuk tinggi, atau kursi dengan rileks. Pertahankan kepala dan dada atas berada di posisi yang jauh lebih tinggi dari perutmu. Posisi vertikal ini secara instan memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk mengunci cairan asam. Zat korosif tersebut akan dipaksa menetap di dasar lambung tanpa bisa meluap ke dada. Segera longgarkan ikat pinggangmu yang sesak dan buka satu kancing celana bagian depan. Buka juga kancing kerah kemeja atas untuk memberikan ruang napas yang lega bagi paru-paru. Memangkas tekanan intraabdominal luar akan membuat lambung memiliki ruang mengembang normal. Tindakan mekanis sederhana ini memberikan rasa lega yang cepat pada area ulu hatimu harian. Jadikan posisi tegak sebagai refleks utama pelindung saluran makananmu saat maag berulah. Langkah penyelesaian kedua untuk meredakan perih dada adalah dengan meminum air putih hangat. Mintalah bantuan kerabat untuk menyediakan 1 gelas air hangat kuku murni tanpa gula. Minumlah air tersebut secara perlahan-lahan dalam tegukan kecil yang konstan dengan tenang. Aliran air hangat berfungsi secara mekanis, membilas sisa asam yang menempel di kerongkongan. Ia akan mendorong zat korosif tersebut untuk kembali masuk ke dalam sarang kantung perut. Suhu hangat air juga bekerja merilekskan otot-otot saluran pencernaan yang sedang tegang kaku. Sifat air putih yang netral akan mengencerkan tingkat kepekatan asam lambung yang terlalu tinggi. Rasa panas terbakar di dada atau heartburn biasanya akan mereda dalam beberapa menit kemudian. Hindari meminum air dalam jumlah terlalu banyak sekaligus agar perut tidak meregang kembung. Gelas air hangat adalah ramuan pertolongan pertama paling murah yang ada di dapurmu. Penyelesaian terbaik untuk meredakan kepanikan mental adalah dengan latihan pernapasan perut. Letakkan satu tanganmu di dada tengah dan satu tangan lainnya di atas permukaan perutmu. Tarik napas secara perlahan melalui hidung. Rasakan area perutmu mengembang besar ke depan. Tahan napasmu selama 3 detik, lalu hembuskan lewat mulut seperti meniup lilin perlahan. Fokuskan seluruh perhatian pikiranmu pada ritme naik turunnya hembusan napas perut tersebut. Latihan ini mengirimkan sinyal aman ke otak untuk menonaktifkan respons stres darurat tubuh. Saraf vagus lambung akan kembali tenang, menghentikan produksi asam liar secara instan harian. Detak jantung yang berdebar kencang akan kembali melambat menuju ke ritme normalnya yang damai. Menguasai ketenangan jiwa saat serangan melanda membuat maag tidak akan berubah menjadi GERD. Pikiran yang tenang adalah obat penenang alami terkuat yang dimiliki oleh setiap manusia. Jika langkah fisik alami sudah dilakukan, namun rasa perih di ulu hati masih tersisa sedikit. Gunakan obat maag golongan antasida cair sebagai langkah penyelesaian medis instan daruratmu. Bentuk cairan jauh lebih direkomendasikan karena bisa langsung melapisi dinding lambung yang terluka. Antasida bekerja secara kimiawi menetralkan pH asam lambung yang pekat dalam waktu singkat. Minumlah sesuai dengan dosis takaran yang tertera pada label kemasan obat dengan disiplin. Biasanya rasa nyaman akan kembali menguasai perut dalam waktu 5 hingga 10 menit saja. Ingat,
Antasida hanya berfungsi sebagai pemadam kebakaran sementara untuk meredakan gejala akut luar. Ia tidak menyembuhkan akar masalah kelonggaran katup kerongkongan jangka panjang tubuhmu harian. Gunakan obat ini secara bijak hanya saat kondisi darurat menyerang di waktu yang mepet. Miliki selalu persediaan antasida cair di dalam tas kerjamu untuk antisipasi perjalanan. Sebagai solusi pendukung pasca serangan mereda, manfaatkan khasiat tanaman herbal jahe merah murni. Rebus 1 ruas jahe yang sudah dimemarkan ke dalam air bersih selama 10 menit harian. Jahe mengandung senyawa aktif gingerol yang memiliki sifat antiinflamasi alami yang sangat kuat. Zat ini bekerja efektif meredakan peradangan dan menyembuhkan luka lecet di dinding lambung. Minumlah air rebusan jahe hangat tersebut tanpa menambahkan gula pasir komersial ke dalamnya. Jahe juga membantu menekan rasa mual dan mendorong gas kembung keluar dari perutmu. Sifat hangat rempah ini mengembalikan keharmonisan ritme motorik pencernaan menjadi normal kembali. Gunakan solusi alami warisan leluhur ini sebagai terapi pemulihan sel lambung pasca sakit. Alam telah menyediakan obat terbaik yang ramah bagi tubuh tanpa efek samping kimia. Jadikan jahe sebagai minuman kesehatan harian pelindung ekosistem internal perut lambungmu. Terapkan disiplin waktu makan malam yang ketat sebagai solusi preventif mencegah serangan subuh. Pastikan ada jeda waktu minimal 3 jam antara jadwal makan terakhir dan waktu tidur malammu. Jangan pernah membiarkan lambungmu bekerja keras memproses makanan berat saat fisikmu terlentang. Proses pencernaan malam hari yang bertabrakan dengan posisi tidur adalah pemicu utama GERD kronis. Gunakan bantal penyangga tambahan setinggi 15 cm di bawah kepala tempat tidurmu. Sudut kemiringan ini menjaga cairan asam tetap berada di dasar organ berkat bantuan gravitasi. Tidur miring ke arah kiri juga sangat dianjurkan karena letak saluran makan berada di atas cairan. Langkah sederhana ini memutus siklus datangnya sesak dada dan batuk tersedak tengah malam hari. Disiplin waktu tidur memberikan kenyamanan istirahat yang berkualitas tinggi bagi organ dalammu. Sayangi lambungmu di malam hari agar kamu bisa bangun pagi dengan tubuh yang segar bugar. Ubah pola penyajian piring makanmu sehari-hari sebagai solusi menjaga kapasitas volume lambung. Jangan pernah membiarkan perutmu meregang terlalu lebar akibat porsi makan yang terlalu besar. Kondisi lambung yang penuh sesak akan menciptakan tekanan gas tinggi yang memaksa katup bocor. Bagilah porsi makan harianmu menjadi ukuran kecil namun sering, misalnya 5 kali sehari. Metode ini menjaga agar lambung tidak pernah kosong tanpa harus kelebihan beban kerja mekanis. Produksi asam akan dikeluarkan dalam jumlah yang sedikit dan stabil untuk mengolah makanan. Risiko penumpukan gas kembung di dalam rongga perut bisa dipangkas hingga tingkat minimal harian. Kunyah makananmu sebanyak 32 kali hingga teksturnya berubah menjadi selembut cairan. Kunyahan halus sangat meringankan tugas pengasaman lambung dan mempercepat sirkulasi aliran usus. Pola makan cerdas adalah bentuk investasi jangka panjang menjaga keutuhan fungsi organ dalam. Solusi krusial berikutnya adalah mencoret makanan yang bisa melemahkan cengkraman otot katup lambung. Gorengan, makanan tinggi lemak jenuh, coklat pekat, kafein kopi, dan buah asam wajib dikurangi. Zat-zat tersebut terbukti klinis membuat otot katup kerongkongan menjadi rileks dan kendur harian. Pintu yang longgar akan mempermudah cairan asam menyembur naik setiap kali ada guncangan perut. Beralihlah ke konsumsi makanan sehat yang dikukus, direbus, atau dipanggang tanpa minyak jenuh. Perbanyak asupan protein rendah lemak seperti dada ayam tanpa kulit untuk membangun otot katup. Disiplin memilih bahan makanan adalah bentuk cinta tertinggi pada sistem sirkulasi pencernaanmu. Jangan korbankan kenyamanan lambung jangka panjang demi kenikmatan rasa gurih di lidah sesaat.
Menjadi pemilih dalam urusan menu makanan adalah tanda kamu menghargai kualitas hidup sehat. Ubah isi piringmu dari sekarang agar terbebas dari ketergantungan obat-obatan kimia selamanya. Bagi para perokok, menghentikan kebiasaan merokok pasca makan adalah solusi mutlak wajib dijalankan. Zat nikotin di dalam asap rokok bekerja secara agresif melumpuhkan kekuatan cengkeram katup GERD. Katup LES akan kehilangan daya kenyalnya untuk menutup rapat saluran makanan setelah terisi. Merokok juga menekan produksi air liur atau saliva di dalam rongga mulut kita sepanjang hari. Padahal, air liur yang bersifat sedikit basah bertindak sebagai tameng pembasuh asam alami leher. Tanpa proteksi cairan saliva yang cukup, tenggorokanmu akan telanjang menghadapi uap asam korosif. Radikal bebas rokok juga merusak lapisan mukosa pelindung yang bertugas menjaga keutuhan dinding. Komitmen untuk menjauhi rokok menyelamatkan lambungmu dari bahaya luka tukak yang berdarah parah. Hargai setiap organ tubuhmu dengan menghirup udara bersih yang menyegarkan sistem sirkulasi dalam. Keputusan bijak hari ini menentukan seberapa sehat tubuhmu melangkah di masa depan nanti. Mengetahui pertolongan pertama saat asam lambung naik adalah keahlian vital pelindung keselamatan keluarga. Jangan biarkan kepanikan dan tindakan yang salah membuat gejala maag berubah menjadi kronis berbahaya. Duduklah dengan tegak, siapkan air putih hangatmu, dan kelola ketenangan pikiran jiwamu harian. Rawat pencernaanmu dengan pola hidup seimbang agar tubuh tetap kuat beraktivitas penuh bahagia. Jika video edukasi langkah taktis penyelamat lambung ini bermanfaat bagimu, klik tombol like sekarang. Bagikan video kritis ini ke rekan kerja, sahabat, atau grup WhatsApp keluarga tercinta di rumah. Satu informasi kecil darimu bisa menenangkan seseorang yang sedang tersiksa menahan perih ulu hati. Klik subscribe untuk terus mendapatkan panduan edukasi kesehatan medis yang jujur, akurat, dan mendalam. Tulis di kolom komentar, "Saya siap jalankan pertolongan pertama," sebagai bentuk komitmen sehatmu. Terima kasih sudah menonton. Jaga kesehatan lambungmu baik-baik, dan sampai jumpa di video berikutnya.